itu katanya kalau kalau S1 teknik mesin itu yang diiniin manufakturnya sama apa namanya energi ya, sama energi. Material itu maksudnya ke metalurgi katanya. Nggak juga sih Pak sebetulnya ya. Karena material itu kan pecahan dari mana-mana ya. Sebetulnya kalau nggak ada material kan juga nggak bisa buat apa-apa ya. Sebetulnya gitu ya. Iya, Makanya kadang-kadang agak aneh juga sih kalau saya bilang. iya makanya kalau di UGM masih gabung juga S1 apa material itu ada di teknik mesin ya. Kalau di UI dipisah ya Bu ya? Material itu ya Bu ya? Kalau di UI kan dia sudah pecah jadi departemen Pak. Oh, Iya, jadi kan kalau dari mesin itu kan akhirnya ada nanti departemen metalurgi itu juga pecahan mesin. Terus departemen industri itu juga pecahan dari mesin sebetulnya. maksudnya udah pisah ya? Udah pisah Pak. Dua-duanya udah pisah. TI udah pisah, material metalurgi ya, mereka metalurgi material juga udah pisah kalau di UI. Tapi waktu itu saya dari mesin. Oh, Jadi waktu saya masuk itu saya masuknya di mesin manufaktur, tapi bidangnya itu jadi dua departemen ya, kolaborasi. Jadi mesin sama metalurgi. Jadi promotornya orang mesin, kopromotornya dari metalurgi. wah, mantap berarti Bu. Gak pusing. Karena Tadi luas jadinya ya Bu ya. iya, karena ternyata ada apa ya Pak, beberapa hal yang misalkan di kami di metalurgi itu sebetulnya simple gitu ya. Contohnya kayak mampu alir gitu. Kalau di metalurgi itu kan gampang banget Pak, cuma dituang terus nanti diukur panjangnya berapa gitu ya. Tapi Iya. sementara kalau di mesin, di mekanika fluida itu kan hitungannya cukup ribet ya Pak. Iya. Makanya itu saya kena di dua-duanya karena mesti memuaskan dua pihak kan ya gitu jadinya ya. Iya. Jadi cukup pusing juga sampai mesti belajar itu apa fluida non Newtonian gitu-gitu juga Pak. Oh, kalau saya kemarin kecenderungan larinya ke manufakturnya itu, ke proses manufakturnya machining. Oh machining ya Pak. Machining apa Pak? Dulu kemarin aku masih termasuk forming Bu. Kemarin saya forming. Oh forming. Ya 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 ya. Bapak di mana Pak? Ambil jadi UI juga Pak? UGM Ibu. Oh di UGM Pak Jamasri ya? Pak Jamasri. Iya, cuma Pak, saya promotornya Pak Suyitno. Beliau oh, Pak, dari material juga sebenarnya beliau itu. iya iya. Pak Jamasri juga orang material tapi kan di mesin ya. Iya, beliau kan kalau Prof. Jamasri kan memang ahli fatik ya. Dia Iya. ahli fatik dan dia sekarang lisennya larinya ke komposit. Iya, Prof. Jamasri sekarang komposit ya. Udah Ya ini. ke komposit. Kemarin beberapa teman saya itu hampir semuanya itu larinya ke komposit. Iya, memang Prof. Jamasri sejak saya kami maksudnya tahu Pak Jamasri itu sudah lama karena beliau itu dulu reviewer jurnalnya Trisakti ya dari zaman saya masih dosen muda banget gitu sampai sekarang. Jadi udah lama kenal dan memang kebetulan kakak kelas beliau itu salah satu dosen-dosen di tempat di Trisakti lah gitu. Ya. Nah itu memang beliau dari dulu tuh sebetulnya arahnya ke situ Pak, ke komposit memang. Oh iya. Ya dia udah ke nano Bu, nano komposit sekarang udah. Beliau Iya, beliau memang ini banget. udah Pak sampai ke Jamas. sana. Kayaknya Dugem juga ini juga alatnya juga lumayan ini juga. Di sana ya Pak ya? Iya. Canggih-canggih juga UGM itu. Iya. Kalau kita dua swasta kan berbeda ya Bu ya. Makanya mesti kolaborasi ya Pak. Jadi Iya. kita mencanggihkan labnya masing-masing. Nah kita saling bertukar kan lumayan ya Pak. Nggak berat gitu Iya. maksudnya. Nah, ini kita nguji di sana. Iya. Karena sekarang kalau untuk syarat guru besar itu kan juga harus ada nguji dokter segala macam ya Pak. Kalau antar negeri sih sebetulnya mereka gampang gitu ya. Tapi kalau kita kan belum tentu mereka mau undang ya. Biasanya kalau kalau mereka ngundang itu biasanya kalau kalau kayak di UGM itu Bu, itu kan tergantung promotor ya Bu ya. Iya betul. Tergantung promotor.
tergantung promotor itu biasanya kalau promotor saya itu tidak memandang negeri dan swasta, Ibu. Kemarin Iya. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, mohon izin. Waalaikumsalam. Terlambat tadi dipanggil apa namanya Pak Dekan. Bu Rianti, aku lagi di kampus ini Bu Rianti. Rajin banget. Rajin banget. Ada visitasi matching fund. Oh, pantes. Iya, kita baru dikasih info dari pagi tadi nanti sampai sore. Baik, ini sudah kumpul semua ya. Ada Pak Ahya, Pak Martua, ada Pak Suko ya. 3 orang ya. Ya. Ya, Bu. Kita mulai Bu Rianti, Pak Yani. Baik, Bu. Silakan. Ya, Ikut. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Rianti, terima kasih sudah berkenan untuk ikut bergabung dalam sidang proposal. Yang saya hormati Pak Yani, terima kasih Pak Yani. Kemudian Bapak-bapak peserta sidang proposal tesis ya. Nah, agenda kita hari ini adalah memberi masukan agar proposal tesis yang dibuat itu bisa langsung lancar menjadi tesis sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan ilmiah kita ya. Jadi target luarannya agar bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, jadi karena ini adalah masukan sifatnya dilarang untuk ngeyel ya. Jadi silakan kita serap sebanyak mungkin masukan dari Bapak Ibu penguji kita pada hari ini. Baik, untuk peserta pertama saya persilakan siapa ya? Saya, Bu. Oke, ya Pak Martua. Ya, Pak Martua silakan Anda presentasi 10 menit aja ya. Siap, Bu. Silakan tampilkan apa yang sudah Anda buat dalam proposal sidang. Silakan. Ya, Bu. Bu Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Dwi, mulai saya izin matikan kamera karena di sini Silakan. Silakan. sedang. Ya. Silakan Pak Martua di share screen. Siap, Bu. PPT-nya ya. Kelihatan ya? Sudah, silakan. Ya, waktunya tolong diperhatikan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan untuk seminar proposal saya dengan judul yaitu Analisa Sifat Fisik dan Mekanik Penambahan CU terhadap paduan A356 pada pengecoran pelek sepeda motor untuk Universitas Pancasila tahun 2021. Untuk pendahuluan untuk latar belakang, pelek itu merupakan komponen kendaraan yang sangat berfungsi sebagai baik itu maju maupun mundur. Sebagai fungsi utamanya, pelek itu menerima beban atau tegangan yang cukup besar, sehingga dalam pembuatannya pelek harus dibuat dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan standar dalam pembuatannya. Untuk standar yang digunakan untuk pelek racing itu dengan standar JIS dari standar Jepang yaitu H5202. Untuk ultimate strength-nya itu sebesar 195, untuk ultimate strength-nya sebesar 260 megapascal dan untuk mobilitas CT-nya adalah 71 megapascal. Sedangkan untuk paduan aluminium dan SI ini merupakan paduan yang sangat digunakan banyak dalam pengecoran dalam pelek sepeda motor karena mempunyai sifat yang mekaniknya cukup baik dalam proses pengecoran yang ringan, juga mempunyai ketahanan terhadap korosi. Sedangkan dari ALSI itu dipadukan dengan unsur lain sehingga membentuk suatu paduan yang dinamakan A356 ini. A356 ini banyak digunakan ya untuk komponen industri, khususnya di bidang industri pembuatan pelek sepeda motor. Namun hal demikian, untuk 356 ini mempunyai kekuatan tarik sebesar 168,8 megapascal, untuk hardness-nya sebesar 54,1 hardness Vickers ya. Dari data tersebut sehingga dibutuhkan untuk perbaikan sifat dari paduan A356 ini. Namun dari sini
dari penelitian yang akan saya lakukan, saya akan menambahkan untuk perbaikan sifatnya dengan menambahkan unsur tembaga dengan variasi berat yaitu 0%, 2%, 4%, dan 6%. Dari banyak hal yang dari pembuatan pelek sepeda motor, itu dapat terjadi yaitu kesalahan dan sering terjadi itu biasanya di bagian pada bibir velg, kemudian di jari-jari atau spoknya terdapat patahan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun non material. Dalam hal ini faktor yang demikian itu disebabkan oleh beberapa faktor ya, baik itu dari proses pengerjaannya, proses milling ataupun pembubutannya, sehingga harus dibuat atau diperhatikan dalam hal pembuatannya. Dari data literatur yang saya dapat, mengapa saya memilih paduan dengan menambahkan unsur tembaga? Karena tembaga itu memiliki sifat yang cukup baik ya dalam pengecoran. Kemudian untuk data dari yang saya ambil dengan penambahan CU ya, dari studi penelitian dari Suherman itu dengan peneliti menambahkan 3% CU dengan dituang ke dalam tungku peleburan dan didiamkan selama beberapa menit atau 4 jam. Kemudian dari situ dibentuklah struktur mikro yang hasilnya kurang baik. Namun dengan penelitian oleh Prabhudet MS ya dengan judulnya itu analisa perbaikan sifat A356 dengan penambahan CU dan NG. Untuk variasi beratnya yang nilai tertingginya itu didapat untuk ultimate strength-nya di 0,5 CU, terlihat di dalam tabel di bawah ini ya. Sedangkan untuk penambahan MG-nya itu sebesar 0,7% ya, itu adalah tertingginya. Dari sini saya mengambil kesimpulan dengan penambahan aluminium A356 alloy ini dengan CU untuk mendapatkan nilai maksimum agar memenuhi untuk standar pelek JIS H5202 itu. Kemudian untuk perumusan masalahnya, bagaimana ya pengaruh dari tembaga itu dengan sifat mekaniknya setelah ditambahkan, dan kemudian dari pengaruh hasil penelitian dimasukkan ke dalam suatu software dengan menggunakan ANSYS 18.2 ini untuk melihat ya distribusi tegangan yang didapat agar bisa mengetahui tingkat presentasi yang optimal untuk mengurangi kerusakan pada pembuatan pelek. Kemudian untuk keterbaruan penelitian ini, dengan memadukan paduan A35 ini dengan menambahkan dengan unsur tembaga, diharapkan mendapatkan nilai yang presentasinya yang cukup signifikan agar meningkatkan sifat mekaniknya dan bisa memenuhi untuk syarat JIS H520 tersebut. Kemudian disimulasikan ke dalam bentuk software ANSYS sehingga mendapatkan nilai retribusi tegangan maupun regangan yang optimal sehingga mengetahui untuk nilai patiknya sendiri. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat mekanik tembaga ya dengan memadukan penambahan unsur variasi beratnya yaitu sebesar 0%, 2%, 4%, 6% dan kemudian dengan metode gravitasi testing. Selanjutnya untuk mengetahui sifat distribusi tegangan dengan mensimulasikan dari software ANSYS itu sendiri. Untuk manfaat ini adalah merupakan wawasan ya bagi peneliti maupun untuk yang lain supaya mengetahui dengan memadukan paduan A356 ini dengan penambahan unsur CU dapat mengetahui tingkat sifat mekaniknya. Kemudian untuk bagi produsen sendiri menjadikan referensi atau pedoman untuk menambahkan untuk pembuatan pelek tersebut. Untuk landasan teori sendiri, aluminium merupakan bahan paduan yang mempunyai unsur ketiga dari kelimpahan kerak bumi ya. Kemudian aluminium itu sendiri mempunyai karakteristik sifat fisiknya yaitu bisa titik leburnya itu sekitar 660 derajat Celcius. Pak Ketua, untuk landasan teori nggak usah ya, di skip aja. Oh iya Bu, siap Bu. Tandanya Anda ngajarin penguji nih kalau ngasih landasan teori. Ya Bu, maaf Bu. Kemudian saya lanjut untuk
bab 3 ya untuk karakteristik aluminium A356 ini. Untuk ya, karakteristik ya apa? Ya, oke. Pak. ya Bu, dari sini dari pembuatan pellet gravity casting ini sendiri ya kita harus melihat dari beberapa proses pengerjaannya, yaitu dengan persiapan bahan, kemudian untuk suhu unitnya sendiri itu kita lebur ya di atas 700 derajat sampai 800 derajat Celcius. Kemudian di dalam casting itu sendiri kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sampai itu antara suhu 200 sampai 250 derajat. Fungsinya ini adalah untuk memberikan agar pengotor ataupun sisa dari hidrogen ini terbuang, sehingga waktu kita proses pemasukan pemasukan cairan leburan itu tidak terdapat cacat terhadap pelek yang sudah kita buat. Selanjutnya setelah selesai ya kita masukkan, kita angkat, kemudian kita cek kondisinya. Setelah itu kita lakukan untuk pengujian pelek tersebut. Setelah itu untuk proses untuk pengerjaan di permesinan sendiri ya, baik itu pembuatannya, membuat untuk derajat 3%-nya maupun 15%-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam proses untuk pengecatan dan pemanasan di dalam oven untuk pengecetannya. Setelah itu pengecekan lagi kembali dan selesai untuk di-packaging dan didistribusikan kepada konsumen. Ini adalah gambar dari tungku peleburannya, dan ini adalah proses untuk coating ya. Coating ini maksudnya adalah untuk memberikan sekatan untuk agar waktu kita mau ngecor memberikan coran ke dalam cetakan jadi mudah untuk diangkat. Kemudian ini adalah proses penuangan cetakannya dengan menggunakan posisi gravity casting ini. Maksudnya gravity casting ini adalah ada proses untuk dengan menggunakan gravitasi bumi ya untuk memenuhi cairan itu di dalam casting tersebut. Kemudian untuk metodologi penelitian yang akan saya lakukan, ini ada berikut adalah untuk diagram alirnya. Dari identifikasi masalah untuk proses studi latur saya lakukan di PT Batavia Alumindo Industri ya, tepatnya ada di Tangerang, merupakan suatu produsen aftermarket produk pelek motor maupun mobil yang membuat pelek racing. Selanjutnya untuk pengumpulan data. Nah, dalam sini saya membuat cetakan dengan mengacu kepada standar ASNT. Untuk spesimen ini rencana saya akan buat ada untuk tensilnya sendiri. Tensilnya sendiri saya akan membuat 4 bagian untuk spesimennya dengan standar ASNT L8. Kemudian untuk uji impact-nya saya akan membuat 3 spesimen untuk paduan A356 ini yang di mana untuk satu spesimen untuk suhu kamar yaitu 25 derajat dan suhu dingin dan suhu panasnya. Sama untuk yang lainnya juga dengan A356 nanti dipadukan dengan paduan CU ditambahkan dengan 2%, selanjutnya 4% dan 6%. Dan untuk suhu kamarnya juga sama diberikan untuk suhu kamar, suhu panas dan suhu dingin. Selanjutnya untuk pengujian selanjutnya saya akan melakukan pengujian hardness atau kekerasan hardness binder dengan menggunakan standar ASMT 10 dan uji strukturnya itu ASMT 112. Setelah selesai dari pengujian saya input hasil data penelitian, kemudian saya akan menggunakan proses software ya ANSYS untuk membuat simulasi untuk mengetahui sifat-sifat dari hasil pengujian spesimen yang saya lakukan dengan simulasi ANSYS ini untuk mengetahui distribusi tegangan yang optimal dengan membuat meshingnya itu sendiri. Waktunya 1 menit lagi ya, Pak Mas. Kemudian untuk jadwal penelitian saya adalah saya sudah melakukan dari bulan Juni ya untuk pemilihan judul lokasinya, dan untuk bulan Juli untuk observasi di PT Batavia. Kemudian untuk di bulan Agustus sendiri saya menyusun data literatur, kemudian materi tesis. Untuk bulan September kemarin saya memperbaikan untuk materinya dan pemilihan data, dan berencana di bulan Oktober ini saya perbaikan dan seminar proposal. Untuk jadwal di bulan November, rencana yang akan saya lakukan adalah penelitian kembali dengan melakukan pembuatan spesimen yang saya akan lakukan uji
Kemudian saya akan di bulan Desember setelah hasil sudah dapat, kemudian saya akan memberikan hasil itunya untuk dibuatkan untuk tesis. Dan uji yang saya lakukan ini di PT Aluminium ini adalah Waktunya habis, Pak Martua. ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Martua. Untuk penguji pertama, silakan Bu Rianti. Terima kasih Bu Dwi. Izin Pak Yani. Baik Pak Martua, saya bukan menguji ya, saya cuma memberi masukan begitu. Apakah suara saya cukup terdengar Pak? Kedengaran jelas Bu. Jelas Bu. Ya, jadi pertama, tadi kan masalahnya Bapak itu, pertama selamat dulu ya Pak, ini temanya bagus banget gitu ya. Terima kasih, Ini Bu. akan bermanfaat gitu, karena memang pelek itu sekarang kan juga lagi rame ya, sama sekarang racing mau buka sirkuit lagi di mana di Lombok ya, sirkuit yang baru itu pasti akan banyak sumbangannya gitu ya, sumbangsihnya. Nah, tadi saya kalau tidak salah tangkap nih, mungkin saya miss ya, mungkin sudah ada tapi mungkin saya miss gitu. Tadi masalahnya kenapa Bapak mau menambahkan CU itu karena pada saat membuat ada yang pecah gitu, betul ya Pak ya? Mohon maaf Bu, bukan membuat jadi yang pecah. Jadi di sini pelek yang sudah ada dengan komposisi A356 ini terdapat adanya kegagalan dalam pelek. Nah, untuk itu saya mau meneliti mengapa terjadi kegagalan ini. Kegagalan ini kan banyak sebabnya, yaitu diantaranya dari proses pengerjaannya. Nah, sedangkan yang salah satu faktor penyebabnya juga adalah komposisi yang kurang pas. Jadi sehingga saya untuk meningkatkan sifat mekaniknya, saya mencoba untuk menambahkan dengan CU, Bu. Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah ya kegagalan castingnya ini udah dicek gitu ya? Jangan-jangan Bapak perbaiki logam cairnya gitu ya. Tapi ternyata masalahnya bukan dari logam cair. Masalahnya mungkin kan casting itu kan Bapak sudah tadi bilang ya, banyak nih parameternya. Gitu kan? Bisa aja nih, misalkan apalagi ini penuangannya pakai robot apa manusia? Pakai manusia Bu, manual Bu. Manual ya. Artinya nih nuang di tanggal 1 sama nuang di tanggal 15 sama nuang di tanggal 30 tuh bisa nggak sama, betul nggak? Betul Bu, betul sekali Bu. Tergantung ya, tergantung moodnya dia gitu. Apa dia lagi pilek, apa dia lagi Iya, sehat. Bu. Bisa jadi Bu, demikian Bu. Nah, artinya istilahnya sebetulnya nih kalau menurut saya harusnya dipastikan dulu penyebabnya. Ya, kalau memang Bapak tujuannya mau memperbaiki cacat itu, gitu ya. Ya Bu. Tapi kalau misalkan lain, maksudnya kalau Bapak niatnya ini adalah untuk improvement sifat, gitu ya. Ya. Nah itu apa? Itu. Ya, jadi ini mungkin hanya harus disesuaikan antara informasi latar belakangnya aja kayaknya ini yang mesti sedikit Oh, siap Bu. Latar belakangnya Bu ya. Ya, karena Ya, kalau Bu. Bapak larinya ke hasil yang tidak sempurna gitu ya, Ya, harusnya dicoba dulu nih nggak sempurnanya kenapa gitu kan? Apakah Ya, udah yakin? Kalau misalkan memang dari logam cairnya, kenapa selama ini logam cairnya fine-fine aja, hanya beberapa kan, nggak semua rusak. Nggak semua Bu, gitu. benar Bu. Ya. Ya, kalau misalkan dari segi misalkan dari segi liquidnya, kalau dari segi desainnya juga nggak selalu rusak kok, gitu kan? Artinya Betul, selama ini casting desainnya juga bagus aja, gitu kan? Ya. Nah, berarti apa nih penyebabnya, gitu ya? Kalau casting desainnya jelek kan dari awal juga udah nggak bagus ya Pak, kan mestinya gitu ya. Sama kalau liquid metals-nya jelek dari awal juga udah jelek kan gitu. Oh iya Bu. Ya, makanya ini cuma hati-hati saja di sini. Kalau memang misalkan mau meneliti untuk penambahan, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi mungkin base-nya itu mungkin latar belakang masalahnya itu lebih dikerucutkan gitu. Oh, Mungkin baik, peningkatan segala macam gitu ya. Nah, ya Bu, siap. Ya itu sih masukan saya, nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbing ya, karena pembimbing pasti lebih paham. Dan ini masukan loh ya, bukan apa-apa ya. Nah, Ya Bu, betul Bu, makasih Bu. ya, yang kedua juga terkait tembaga. Ya, kenapa Bapak pilihnya nambahin tembaga? Tembaga ini kan paduannya sangat bagus Bu, apabila dipadukan dengan AL
dengan CU sama SI, dia akan membentuk suatu paduan yang kuat, Bu. Jadi makanya saya memilih ALECU ini. Kalau untuk di pelek racing sendiri, kalau saya tambahkan dengan MG kan sifatnya mudah terbakar, Bu. Jadi untuk pelek racing sendiri itu kurang bagus, Bu. Makanya saya ambil unsur tembaga, Bu. Ya, enggak, maksud saya gini, kita ceritanya kita lagi melakukan riset nih ya Pak ya. Ya, Oh, mohon iya. maaf nih. Ketika kita ngomongin riset, kita ngomong bagus harus ada base-nya. Bagusnya kenapa? Apakah misalkan dia memberikan ketahanan aus yang lebih tinggi atau seperti apa? Ya itu harus clear gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ya karena CU dengan ini akan memadu dengan baik. Iya, kenapa baik? Itu penting tuh Pak. Iya, Bu. Sama nanti waktu nulis paper. Ya. Nah, juga terkait pilihan persentasenya. Tadi saya lihat ada 0, ada tidak pakai, terus 2%, 4% gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, itu dasarnya apa Pak? Dasarnya saya dari literatur yang saya dapat dengan penambahan unsur CU tersebut ya untuk 2%, 4% ini. Kalau di unsur di 5,6 ini dia akan mengalami rentan getas, Bu. Jadi maka saya di bawah dari 5,6 ini. Tapi saya mau coba di angka 6%-nya juga, Bu. Pengen lihat apakah memang bisa dia menaikkan sifat mekaniknya, Bu. Oke. Tapi dapat nggak literatur yang lain yang menyatakan sudah range. Jadi maksud saya kan ada yang mengatakan 5,6 dia akan mengalami pengerasan tegangan ya. Ya, Bu. Ya, nah tapi ada nggak yang mengatakan batasnya berapa yang dia optimal gitu. Supaya sebetulnya lebih tidak trial and error. Oh ya. Arahnya ke situ gitu ya. Jadi harus ada dasar. Kenapa sih Bapak milihnya 2%, 4% gitu ya? Kalau 6% mungkin di atas 5,6 gitu ya. Tapi apakah 0,4% itu ada pengaruhnya? Oh ya, siap, Bu. Kan tadi kan Bapak bilang kan literaturnya bilang 5,6 ya? Ya, itu 5,6. Ada juga yang memakai 3% dan 7-9%, Bu. Nah, dari situ juga. Nah, dari situ mungkin di-summarize aja dulu, Pak. Ini Bapak udah buat belum ini? Kalau udah buat kan udah nggak bisa diapa-apain ya? Artinya, udah dijalankan belum penelitiannya ini? Yang ini untuk pengujiannya belum, Bu. Saya masih baru proses untuk dalam arti untuk proposalnya, Bu. Untuk penelitian selanjutnya saya akan melakukan untuk dalam arti pembuatan spesimennya gitu, Bu. Oke. Nah, jadi maksud saya gini, tolong kalau memang sudah terlanjur dilakukan ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tolong diperkuat. Kenapa pilihannya itu 2%, 4%, 6% tadi itu? Oh, alasan dasarnya, Bu, ya, pemilihan itu, Bu, ya. Ya, tadi kan Bapak bilang tuh ada yang bilang udah ada yang main di 3%, ada yang 7-9, ya kan? Ada yang bilang 5,6. Nah, itu aja mungkin dikumpulin jadi satu sehingga menjadi dasar. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, maaf ya Bu Dwi banyak. Yang terakhir ini terkait pengujian. Ya, Bapak menentukan pengujiannya sebanyak itu kenapa? Karena di dalam software ANSIP ini, Bu, saya kan harus ada masukan itu di dalamnya itu sifat untuk tensile testnya sendiri, UTS-nya sendiri, terus desensitasinya juga masuk ke dalam. Nah, di tensile test ini kan itu nilai-nilai itu terdapat semua, Bu, di situ, Bu. Jadi proses ANSIP ini, Bu. Dan untuk strukturnya struktur metalurginya ini kan saya juga mau melihat apakah dengan penambahan ini sifat dari material itu apakah dia berbentuk seperti dendritnya AL-nya seperti apa atau gimana gitu. Itu saya mau coba gitu, Bu. Mau saya coba teliti, Bu. Ya, betul. Jadi memang kalau kita memang kalau kami ya, kalau saya sih selalu berpegang bahwa untuk logam itu pasti ada 3 hal yang mesti kita lihat ya. Komposisi kimia itu penting banget karena DNA, kemudian struktur mikro itu memang penting banget gitu ya. Baru nanti sifat-sifat. Nah, yang saya sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini gitu ya. Apakah pengujian yang Bapak lakukan ini sudah bisa mengcover sifat yang dibutuhkan oleh si pelek itu sebetulnya. Itu loh, si pelek ini sebetulnya dia kena beban apa sih gitu. Nah, itu mesti kita ketahuin ya. Jangan sampai gini loh Pak, misalkan ternyata dia mestinya mintanya kena gitu ya. Misalkan ya
pelek itu misalkan gayanya lebih banyak untuk tekanan. Sementara Bapak ujinya uji kerak, uji tarik, kan artinya nggak cocok gitu ya. Data yang kita dapat nanti tidak bisa menjawab kebutuhan si komponen gitu. Ya. Kira-kira gitu sih. Ya kecuali memang Bapak baru ini untuk pre-preliminary-nya. Jadi untuk awal ya. Untuk awal Data ya. awal dulu, nggak apa-apa. Tapi begitu Bapak mau apply di apanya di komponennya gitu ya, itu Komponen, harus jadi gayanya yang dia kena gaya apa aja gitu sih. Oh iya Bu. Ya, itu aja Pak Martua, masukan dari saya. Maaf ya banyak, tapi semoga itu nanti silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Makasih Bu Dwi. Terima kasih Bu untuk ininya Bu, bimbingannya Bu. Terima kasih Bu untuk sarannya. Terima kasih Bu Rianti. Bisa catat ya Pak Martua Sudah ya. Bu. Ya, Sudah, silakan Bu, ya. Pak, silakan Pak Yani. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Pak Martua Mani. Iya Pak, selamat sore Pak. Sudah banyak masukan ya tadi dari Bu Rianti ya. Tadi saya juga rencana mau tanyakan itu kenapa kok memilih kandungan C Ya, kok 20246 ya. Lalu juga salah satunya tadi yang pengujian yang dilakukan ya. Itu. Karena kalau saya lihat dari saya baca tadi naskah ya, itu bahwa sebenarnya untuk kamu nanti uji kekuatan itu kan di di finite elemennya itu kan tidak perlu uji mikro ya. Kalau grafi uji mikro, karena yang diminta seperti tadi katakan Bu Rianti itu kan gayanya berapa, gaya efeknya berapa, tekanannya berapa kan itu. Iya Pak. Lalu di sini saya mau nanyakan itu yang saya sorot itu keterbaruannya Pak Mane ya. Di sini saya baca di bab 1 ya, bab 1 yang Pak Mane Ibu buat itu keterbaruan sini itu saya belum yakin kalau ini benar-benar baru gitu. Karena tidak ada pembandingnya. Seberapa yakin Pak Mane kalau riset Anda ini novelty-nya itu benar-benar baru, belum ada yang pernah melakukan? Ini saya udah cek Pak, itu sekitar, ya maaf kalau saya salah, itu sekitar 75-80% Pak, saya sudah cari dengan paduan A356 ini, dengan pemadunya sifat mekaniknya ini, belum ada Pak. Paling dia dengan metodenya beda Pak. Ini kan metodenya metode gravity casting Pak. Kebanyakan dia pakai metode loss casting atau metode dengan cetak pasir Pak. Baik Mas, nah itu Mas, itu ya Pak Mane ya, itu dituangkan dalam keterbaruan itu di state dulu gitu loh. Oh di dalam situ Iya, ya Pak? karena saya belum melihat di keterbaruan itu kamu bandingkan pelitian sebelumnya tuh ini loh, tapi saya itu pelitiannya bagian sini, makanya ini baru kan gitu. Saya belum lihat keterbaruan itu. Makanya tadi kalau Pak Mane sudah menyebutkan itu, nah itu ditambahkan nanti di keterbaruannya ya, supaya yang nanti yang membaca itu dan penguji itu yakin kalau ini benar-benar baru kan gitu, belum ada yang melakukan ini. Lalu mengenai yang uji mikro tadi ya Pak Mane ya. Iya Pak. Nah, uji mikro itu kan saya belum lihat tadi di naskah itu ada ETSA ya Pak Mane ya. ETSA ya ETSA Pak. Tahu ETSA ya Pak Mane ya? Ya, jadi dia dengan menambahkan unsur nitrat Pak, dia buat menghaluskan di bagian spesimennya agar bisa dapat di-detect untuk strukturnya Pak. Kalau tidak biasa dia susah dapatnya Pak. Iya, pakainya apa? Pak Mane? Rencananya mau kalau uji mikro mau pakai apa? ETSA-nya apa? Lensanya rencana sih saya belum ini Pak, baru mau pakai yang strukturnya yang 100 sampai 200 Pak. Bukan cairannya. Oh, cairan ETSA-nya. Cairannya pakai nitrat itu Pak, Ni sama apa sih namanya? Dia mau ditambahin ya. Autosol Pak, dia pakai autosol juga Pak di nyanyi Pak. Ya, autosol itu kan untuk meratakan ya, menghaluskan ya, supaya permukaan itu kan mengkilat kan gitu ya. Lalu untuk mikro kan biasanya ada parutan ETSA-nya ya. Makanya saya tanya, ini kamu pakai ETSA atau tidak? Karena saya baca di naskah kamu belum ada
jenis ETSA yang akan digunakan. Oh iya, Pak. Ya, nanti Ditambahkan, Pak. ditambahin ya. Ditambahin, Pak, ya Pak, siap, Pak. Ya. Lalu ini saya juga naskah ini udah sangat banyak ya, Pak Mane ya. Ini ya sekitar 100 halaman ya. Iya, Pak. Ya sekitar 1 halaman itu teorinya sangat banyak sekali, Pak Mane. Oh iya. Kalau saya pribadi itu tadi didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, tapi ya kalau Ya, Pak. saya pribadi itu nanti digunakan semua tidak teori ini, rumus-rumus yang ada di teori itu, Pak Mane. Kalau seandainya untuk pengujian, untuk teori itu masuk Pak, untuk tensilnya, untuk impact-nya dan yang lainnya masuk Pak, untuk stiffnya. Cuma nanti saya akan konsultasi dengan pembimbing saya, apakah nanti memang digunakan atau tidak, nanti saya konsultasi lagi kembali Pak. Oke, baik. Karena di situ saya sorotin tuh ada kamu ukur itu adalah grain size ya, ukuran butir ya. Iya Pak. Nah itu gimana cara mengukur butirnya? Dan itu ya. Iya Pak. Itu banyak sekali rumus, banyak sekali teori, landasan teori ya itu nanti dipakai semua atau tidak. Kalau tidak dipakai ya kalau saya menyarankan itu tidak usah dimasukkan kalau memang tidak dipakai kan itu. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi yang penting-penting saja yang kita masukkan di dalam landasan teori ya. Oh, Jadi baik, Pak. kita gunakanlah untuk namanya teori kita gunakan untuk mendukung nanti di analisis dan pembahasan. Baik Pak. Nah ini kalau saya baca Pak Mane ya, tujuan kamu itu kan menambahkan itu kan di rumusan masalah ya itu CU sama MG. Sebenarnya kamu mau nambah CU saja atau dengan MG-nya juga? CU saja Pak, mohon maaf Pak, itu ada kesalahan pengetikan Pak, nanti direvisi Pak, mohon maaf. Ya karena di bawah Ya, itu juga ada MG juga, makanya iya, saya Pak, lihat mohon ada maaf. kandungan MG-nya. Ya, itu nanti Diganti Pak, ya. diperbaiki Pak penulisannya Pak. MG, Ya, ya. Pak. Ya, Ya, karena Pak. tadi saya dengar kamu presentasi itu hanya CU saja ya penambahannya. Dan Ya, Pak. ini tidak ada MG-nya, tapi di rumusan masalah ini muncul MG ya. Ya Pak, mohon maaf Pak, nanti saya cek lagi Pak. Lalu nanti pengujiannya itu Mas, kamu bikin pellet, bentuk pellet itu atau bukan? Enggak Pak, rencananya pengujiannya dari spesimen itu saya uji, kemudian nanti saya akan simulasikan ke metodenya pakai ANSYS Pak, softwarenya Pak. Jadi kita lihat datanya ya, di ANSYS itu Pak, simulasinya. Tidak membuat pelek Pak. Oke. Tapi kamu tahu apa ukuran pelek yang ada di pasaran itu UTS-nya berapa? Modulus elasticity-nya berapa? Dari literatur yang saya dapat Pak, sudah dapat datanya Pak untuk kekuatannya. Makanya saya pakai acuannya ke standar JIS 5201 itu Pak. Kalau yang ada sekarang sekitar berapa Pak Mane? Kalau yang sekarang ini sekitar 168 Pak megapascal Pak untuk kekuatan ininya, untuk ultimate-nya itu sebesar 195 Pak megapascal Pak. Oh jauh. Berarti kurang. Pelek yang ada sekarang itu jauh ya? Berarti jauh dari standar iya, ya Pak. Kurang dari standar. Dari standar JIS 502 itu Pak, jauh Pak. Makanya saya coba meningkatkan kekuatan mekaniknya supaya mendapat sesuai dengan standar itu Pak. Tapi bahaya juga ya pelek yang ada sekarang ini ya. Kalau itunya masih jauh sekali ya, 260 standarnya baru 165. Oke, mungkin itu Bu Dwi cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani ya. Pak Martua, jadi dicatat ya masukan dari Pak Yani. Ya, Bu. Kalau dari saya tadi nanti kita diskusikan lagi ya. Yang harus Anda highlight adalah improvement daripada mechanical properties. Jadi kita nggak ngomongin defect ya. Jadi nanti tolong fokusnya itu berbeda. Karena nanti fokus defect kan ada tugas yang lain gitu ya Pak Martua ya. Oh, iya, jadi Bu. kamu tugasnya hanya improve ya, daripada mechanical properties agar bisa sesuai dengan target seperti itu gitu ya. Nah itu baru nanti di highlight itu gimana nanti apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimprove antara lain dengan menambah paduan. Lalu paduannya bagaimana? Nah itu ceritakan kaitan kuatkan di latar belakang dengan penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Ya jadi jangan bias gitu ya. Kalau nanti ngomongin itu nanti akan bias ya. Ya, nanti kita diskusikan lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, untuk ada hambatan nggak selama ini
dalam progres pelaksanaan penelitian ada hambatan nggak? Untuk Perolehan materialnya aman? progres sedikit terhambat Bu, soalnya di sana untuk alat ujinya kan yang untuk struktur mikronya lagi rusak Bu, sama Spektrometer bisa dilakukan di kampus. oh iya siap Bu. Di lab metalurgi fisik bisa. Untuk selama ini sih kita nggak ada kendala Bu, untuk dimmernya juga nggak ada masalah, saya dapat data-data semua analisanya saya dapat Bu. Oke, Ya. saya berharap bisa selesai tepat waktu ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Kendalanya masih bisa teratasi ya sementara ya. Insya Allah Bu, iya Bu, siap Bu. Oke, baik ya. Tolong perkuat dengan backup literatur tadi ya. Ya Bu, siap Bu. Dan masukan dari Bu Rianti dan Pak Yani tadi harap bisa dimasukkan ya untuk memperbaiki penulisan naskah ilmiah laporan tesis Anda ya. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, tolong di stop share. Silakan diberikan penutupnya Pak Martua. Ya, terima kasih untuk saran dan pendapatnya dari baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji Bapak Yani maupun Ibu Rianti, untuk besar harapan agar penelitian yang saya buat ini menjadi manfaat yang berguna untuk pendidikan khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sukses ya. Berikutnya Ya, Pak Suko, silakan Pak Suko. Ya, Pak Suko ini lagi di kampus ya? Ya Bu. Kalau yang lagi di kampus, tolong dimatikan itunya, suaranya, jangan bergema. Nanti dia bergema ini. Pak Martua juga di kampus ya? Iya Bu, di kampus Bu, sama Pak Ahya Bu. Ya, tolong dimatikan ininya, biar Pak Suko saja yang hidup audionya. Ya, silakan Pak Suko, tolong 10 menit dimaksimalkan. Teori jangan di tinjauan pustaka nggak usah disampaikan ya. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Dwi. Selamat siang. Tolong Assalamualaikum. dimatikan audionya. Ahya, Martua, tolong dimatikan. Ya. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya akan memberikan paparan mengenai proposal tesis dengan judul pengaruh elektroda dan puskareng terhadap sisi potong hasil proses elektrik discharge mesin atau EDF dalam pembuatan implan rahang. Ahya, Martua, tolong suaranya dimatikan, di mute dan suaranya di off, suara keluarnya di off. Ya. Ya Bu, lagi geser Bu, maaf Bu. Ya, silakan. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama terkait dengan kondisi tulang rahang yang mengalami kecelakaan dalam arti dari kecelakaan atau cacat lahir. Yang kedua adalah harga implan ini cukup mahal di pasaran karena proses pengadaannya dengan impor. Itu terbukti waktu saya melakukan pembelian, itu perlu waktu sekitar 3 minggu untuk mendapatkannya. Kemudian proses pembuatannya juga tergolong cukup lama. Kemudian penggunaan salah satunya dengan IDF. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba memberikan solusi untuk pembuatan implan rahang ini dengan proses EDM sebagai proses alternatif. Berikut skema mengenai proses EDM untuk yang desinking, yaitu merupakan alat potong dengan memanfaatkan percikan bunga listrik, yaitu elektrik spark sebagai sumber panas, di mana elektroda dalam hal ini adalah sebagai alat potong, dan cairan dielektrik adalah sebagai isolator dan pendinginan. Dalam tinjauan pustaka, untuk pemetaannya sebagai berikut dari berbagai literatur, yaitu ada luaran yang teliti dan material uji. Untuk implan ini sesuai dengan literatur yang saya dapatkan, banyak literatur bahwa untuk implan ini rata-rata terbuat dari titanium. Jadi ada beberapa penelitian yang terkait hal ini dengan material uji titanium. Tapi untuk beberapa hal, untuk kasus implan ini hanya beberapa, yaitu
Siva Kumar, Pujia Julianto. Dan mereka belum menggunakan titanium grade 1. Kenapa saya ke titanium grade 1? Jadi pada saat saya pembelian implan aslinya dari Osteomed, di bungkusnya tertulis bahwa di situ adalah tertulisnya pure titanium. Jadi saya mencoba untuk membuat dari pure titanium. Kemudian material uji, pemetaan material uji terhadap proses. Di sini proses dengan proses EDM tergolong sulit dan variatif karena pulse current menjadi faktor utama dalam proses pemotongan, sehingga saya akan melakukan penelitian untuk parameter proses dengan pulse current. Kemudian parameter proses terhadap luaran yang diteliti. Jadi untuk implan ini, untuk banyak peneliti telah melakukan penelitian terhadap titanium. Jadi untuk hal tersebut, saya akan melakukan penelitian yaitu dengan metode material elektrod. Jadi material elektrod dalam hal ini, saya akan gunakan 2 elektrod, yaitu tembaga dan grafit sebagai elektrodnya, dan melakukan uji kekerasan untuk hasil daripada material hasil potong tersebut. Nah, jadi dalam proses desinking EDM ini sangat unik. Jadi dalam prosesnya ini sangat sulit sekali menemukan parameter yang tepat. Dari berbagai jurnal yang saya baca cenderung berbeda tapi dengan hasil yang sama. Penggunaan desinking EDM dengan parameter proses potong yang disesuaikan dengan implan rahang. Jadi implan ini disebut dengan strict plate. Kalau di pasaran kita sebut sering kalau dibeli adalah mini plate. Jadi untuk perumusan masalahnya yang terjadi dalam pembuatan implan ini adalah jenis material elektroda yang digunakan untuk desinking yang cocok untuk memotong pure titanium menjadi straight plate tadi. Kemudian kuat arus yang harus digunakan current pada saat proses potong menggunakan desinking tersebut. Ini yang di berbagai penelitian sering muncul untuk hal tersebut. Nah, ini keterbaruan penelitian seperti yang pemetaan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk penelitian untuk implan rahang ini belum kami temukan, itu satu. Jadi ini ukuran implan yang akan kami bikin. Jadi kalau di pasaran itu implannya cukup, ada yang 3 lubang kalau kita mau beli, ada yang 4 lubang, ada yang 6 lubang sesuai dengan kontur atau yang dibutuhkan oleh dokter. Ini yang akan saya buat dimensi detailnya. Yang untuk penyelidikan selanjutnya yaitu kekasaran permukaan untuk hasil potong tersebut, pengaruh pulse current dalam proses desinking EDM pada material pure titanium yang belum diselidiki, kemudian pengaruh material elektrod. Jadi saya menggunakan 2 elektrod tembaga dan grafit. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan material elektrod yang cocok untuk membuat implan tersebut, memiliki pengaruh material elektrod terhadap white layer, kekerasan permukaan dan kekerasan pada sisi potong hasil pemotongan, mendapatkan kuat arus yang sesuai. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai referensi penentukan jenis material elektrod yang akan digunakan dalam proses pembuatan implan selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi pembentukan pulse current, dapat mengembangkan proses produksi implan nasional. Nah, ini landasan teorinya untuk wire EDM dan desinking EDM. Untuk wire EDM, jadi di EDM proses ini ada 2 menggunakan wire. Waktunya 1 menit lagi ya. Landasan teori di skip aja. 1 menit lagi ya. Sebagai metodologi aja langsung. Untuk metode penelitian yaitu yang pertama identifikasi masalah, studi literatur,
pengamatan pengujian implan yang di pasaran. Jadi yang di pasaran yang sudah saya beli akan melakukan pengujian kekerasan, kekasaran, terus kemudian untuk kekerasan permukaan potong, menyiapkan bahan pengujian materi, proses pembuatan elektrod ini elektrod yang sudah saya buat, kemudian proses EDM dilakukan, pengamatan dan pengujian untuk penelitian ketebalan wet layer, kekerasan permukaan, kekerasan dekat permukaan, kekasaran yang pada daerah potong. Kemudian ini yang untuk secara jelasnya material CPI pure titanium yang sudah saya potong, kemudian dilakukan pembuatan, dan sebelah kanan pojok atas itu adalah strike plate di pasaran seperti itu. Saya hanya beli 2. Kemudian pengujiannya yang beberapa alat yang digunakan dengan mikro, dengan meji, kemudian tester FM310. Baik, Pak Suko, waktunya habis ya. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk penguji pertama silakan Bu Rianti. Bu Rianti. Ya, Silakan. terima kasih Bu Dwi. Izin ya Pak Yani. Pertama-tama Pak Suko, ini boleh saya bilang bagus banget ya penelitiannya, dan ini kalau memang bisa nanti insya Allah ini akan sangat membantu banyak orang ya, karena memang ini dibutuhkan gitu ya. Dan memang betul implan-implan itu semua masih dalam kondisi import semua gitu ya. Saya juga kurang tahu kenapa gitu ya, karena memang saya nggak bermain di titanium. Cuman memang yang saya tahu titanium pengolahannya agak sulit. Nah, ini masukan ya Pak Suko, seperti yang saya sampaikan ke Pak tadi, Martua tadi. Jadi pertama-tama sebetulnya kebutuhan implan di Indonesia itu berapa sih Pak? Bapak pernah coba cari nggak? Cari tahu datanya begitu. Kira-kira untuk implan yang ini yang Bapak buat ini, kira-kira berapa persen ya Pak? Jadi begini, kebetulan begitu saya mendapatkan ini, saya konsultasi dengan Dr. Bambang, Rumah Sakit Dustira di Bandung. Dia dokter tentara. Case kecelakaan akibat penerjunan, kemudian pelatihan itu sering terjadi. Di rahang, terutama di rahang, sekitar dagu itu sering terjadi. Dan pada saat saya konsultasi itu, sekitar tanggal 27, tanggal 28, saya di sana, dia menyampaikan bahwa termasuk saya dikasih tahu cara pasangnya. Saya ditunjukkan cara pasangnya. Dan kemudian dia menyampaikan bahwa memang ada kendala terkait pengadaan. Sehingga biasanya kalau ini terjadi, case-nya adalah tidak ada stok di rumah sakit. Ini kan kebetulan Dr. Bambang adalah spesialis gigi dan mulut di Rumah Sakit Dustira Bandung. Seperti itu, Bu, gambaran mengenai mini plate ini. Nah, kalau boleh nih nanti tolong diskusikan dengan pembimbing ya Pak. Ini mungkin menjadi salah satu landasan kenapa Bapak mengadakan penelitian ini gitu ya. Karena memang ternyata kebutuhannya tinggi. Ya mungkin kalau enggak, orang kan lihatnya apa sih orang rahang, kalau gigi mungkin banyak kan ya Pak ya kalau gigi gitu ya. Tapi kalau rahang itu kan orang jarang tahu gitu ya Pak. Jadi ini akan baik sekali, terutama ini kaitannya ini sama tentara nasional kan. Jadi ini memang, jadi selama ini kalau misalkan kejadian gitu Pak, terus tentaranya dibiarin aja dulu gitu, suruh nunggu sampai implannya datang ya Pak. Iya. Aduh kasihan ya, berarti kan itu kan artinya kita mengurangi penderitaan juga ya. Kalau kita misalkan bisa buat di Indonesia sendiri gitu maksud saya. Jadi mungkin kalau boleh nanti dikonsultasikan dengan pembimbing, ini mungkin nanti bisa menjadi landasan yang sangat kuat nih Pak. Jadi menjadi latar belakang yang sangat kuat. Memang untuk penelitian ini harus dilakukan gitu ya. Kalau perlu dibiayai sama riset nasional gitu. Karena ini memang untuk kebutuhan kan, bukan istilahnya iseng-iseng berhadiah gitu. Ya, nah itu saran saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan, jadi karakteristik apa sih yang dibutuhkan sebuah implan itu? Itu apakah Bapak pernah cari tahu ya? Maksudnya tadi Bapak sudah kebutuhan umumnya ya, memang ternyata memang banyak pasarannya.
Kedua sekarang kebutuhan, jadi persyaratan dari implan itu sendiri, Pak. Ini kaitannya sama nanti kenapa Bapak melakukan pemeriksaan micro hardness. Itu ke situ soalnya larinya. Ya, jadi gimana Pak? Jadi ketika kita mau membuat suatu implan gitu ya, ada nggak yang standarnya gini, implan tuh harus begini loh, gitu. Ada nggak Pak? Apakah jadi harus dari kekerasannya, apa dari dia harus keras tapi juga karena dia akan mengikuti bentuk rahang orang dia juga harus datar, ya itu mungkin harus dipertimbangkan begitu. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan proses EDM itu kan ada white layer ya. Ya. Terbentuk white layer. Nah, white layer itu kan karakteristiknya keras ya. Takutnya keras dan getas, itu yang saya khawatir. Padahal kalau setahu saya, kalau rahang itu kan harus bisa apa ya, movable gitu ya. Ya. Nah itu sih sebetulnya mungkin, tapi nanti didiskusikan dengan pembimbing dulu ya. Dan yang terakhir pertanyaan saya itu terkait sama pemilihannya. Kenapa Bapak milihnya itu pakai tembaga atau grafit? Saya pilih tembaga dengan grafit karena yang saya banyak lihat untuk alat potongnya sebenarnya di grafit. Kemudian di tembaga sebagai alat potong di EDM yang banyak ada di lingkungan industri EDM. Sehingga karena kami sudah dari beberapa informasi yang ada, dari literatur yang dibaca, hampir 70% itu untuk memotong titanium dengan hasil yang bagus, dia menggunakan dua elektrod tersebut dari studi literatur. Iya, tapi Bapak punya nggak data yang lebih kuat gitu ya? Mana antara tembaga dan grafit yang menjadi pilihan, yang lebih menjadi pilihan? Ini sih sebetulnya tujuannya supaya nanti lebih save waktu ya. Kalau dua-duanya dijalanin kan agak sulit karena Bapak parameternya itu lumayan kan? Ada pulse juga ya, ada current kan? Nah, itu makanya. Nah sebetulnya satu lagi yang menjadi menarik itu adalah rendamannya ya. Ya Bu, untuk air cairan Dieelektrik. Nah, cairan dielektriknya. Ya. Karena ini titanium ya. Itu aja sih. Mungkin itu saja Bu Dwi masukan dari saya. Baik, terima kasih. Akan didiskusikan ya. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Rianti, Pak Suko, tolong dicatat ya, itu bagus ya. Emang penting latar belakang itu kuat Pak Suko. Pak Suko ini kan judulnya sudah oke. Nah, saran Bu Rianti itu sangat baik ya, agar latar belakangnya bisa tampil gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rianti. Saya karena Pak Yani pembimbing ya, saya coba menambahkan masukan untuk Pak Suko. Pertama-tama saya apresiasi nih dengan literatur yang sudah digali oleh Pak Suko. Jadi saya melihat literaturnya sudah terkini, sudah update, dan tepat sasaran. Jadi sangat sesuai dengan topik ya. Dan saya yakin ini juga mencarinya juga pasti lebih dari 33 ya. 33 yang dimasukkan, pasti yang dibaca selama Pak Suko pasti lebih. Jadi saya apresiasi ya. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin harus disinkronkan terkait dengan literatur yang sudah dibaca Pak Suko. Saya melihat ada parameter yang dari literatur yang sudah Pak Suko bahas gitu ya. Karena terkait dengan perubahan atau variasi elektroda ini berarti ada parameter proses yang harus dinilai, antara lain MRR dan EWR. Nah, ini Pak Suko tidak masukkan dalam target yang akan diukur ya Pak Suko ya. Nah, saran saya ini harus dimasukkan. Karena dari beberapa jurnal apabila ada elektroda yang dirubah pada proses EDM itu memang itu harus diukur gitu ya. Selain itu kan parameter atau luaran dari proses EDM. Selain dari luaran yang diperoleh dari material yang mau kita proses EDM ya. Jadi kan kekasaran permukaan itu adalah target dari permukaan si titanium gitu kan ya.
Ya. Nah, begitu juga dengan yang satu lagi apa ya, selain kekerasan permukaan yang tadi dihitung ini ya, kalau nggak salah kekerasan ya. Kekerasan Nah, di ya, sisi nah itu kan potong. dari sisi material yang akan dikerjakan. Nah, dari sisi parameter proses EDM sendiri harus ada yang diukur, Pak Suko. Ya, jadi saran saya dimasukkan mungkin MRR-nya dan electrode wear rate-nya ya, EWR-nya Ya, ya, terima kasih. material removal rate dan EWR-nya. Ya. Itu akan lebih melengkapi. Nah, kemudian yang kedua, mungkin yang harus dibahas juga adalah perolehan bahan baku titaniumnya ya. Titaniumnya yang ditargetkan di sini saya lihat titanium 6Al4C, betul ya? Bukan, Bu. Titanium grade 1. Iya, apa komposisinya apa? Ini. Komposisinya apa? Ini titanium grade 1. Bahasa industrinya apa? Paduan apa itu? Kalau pembelian cukup pure titanium gitu Bu, kalau di industri. Ya, pure titanium itu kan itu Anda perolehan dari mana? Kalau untuk implan bukan biasanya titanium Al ya paduannya ya. Nah itu tolong dicek deh di literatur ya. Salah satu kesulitan daripada pengembangan implan itu makanya masih impor adalah itu tadi perolehan titanium paduannya ya. Kalaupun nanti Pak Suko dapat titanium pure-nya itu, ini udah dapat materialnya? Sudah, Bu. Oke, mahal ya? Dari Pak Yani, Bu, dapat saya dikasih sumbangan. Ya udah, kalau sudah ada materialnya oke. Nah, tolong itu dimasukkan, nanti berarti kalaupun grade 1, bahasa ininya berarti pure titanium ya. Nah, apakah dicek pure titanium itu bisa digunakan untuk implan? Ya, ada nggak literatur yang sudah ke arah sana gitu? Ya, karena dia memang karakteristiknya memang untuk pure titanium itu agak ini ya, agak sulit untuk implan. Jadi harus ditambahkan paduan setahu saya ya. Jadi tolong dikuatkan literatur-literatur yang bisa membuktikan memang grade ini baik untuk implan gitu. Kalaupun misalnya memang tidak menemukan, berarti jangan disampaikan latar belakangnya dalam implan gitu ya. Mungkin ada penggunaan lain yang dibutuhkan gitu. Jadi fokus lebih mungkin di proses EDM-nya gitu. Ya. Karena grade 1 ini memang secara apa namanya kekuatannya itu paling rendah ya, grade 1 ini ya. Jadi nanti tolong di ini ya. Dicek lagi ya, saran saya ya, diperkuat. Oke. Baik, itu masukan dari saya. Tapi saya appreciate dengan literatur yang sudah diperoleh ya. Dari Pak Yani, silakan Pak Yani, ada yang ingin disampaikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi, Bu Rianti atas masukannya. Pak Suko, masukannya udah banyak Pak Suko ya. Itu nanti dicatat Pak Suko untuk perbaikan ya Pak Suko ya. Nanti untuk yang tadi Bu Rianti nanti dicari Pak Suko untuk jumlah kebutuhan itu berapa. Nanti kita tambahkan di apa namanya di latar belakang ya Pak Suko ya. Untuk yang mengenai titanium, kebutuhan titanium nanti Pak Suko bisa lihat di punyanya Mas Sauki ya, buku yang dikirim Mas Sauki kemarin ada Pak Suko. Masukan dari saya nanti bisa dilihat dari situ Pak Suko. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yani. Pak Suko, ada hambatan selama penelitian? Persiapan untuk ini? Belum sih Bu, tapi kemarin sempat ada karena banyak bengkel yang menolak untuk mengerjakan ini. Betul. Oke. Iya. Tapi udah dapat sekarang. Sekarang udah dapat. Di Bandung Bu. Oke. Ya, oke. Sip. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Baik, silakan ditutup Pak Suko. Terima kasih Pak Yani, Bu Rianti, Bu Dwi mengenai paparan saya dan terima kasih masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Ahya ya. Pak Ahya silakan. Ya, Pak Ahya siap ya? Siap, ini Bu. masih di luar, masih di sini, Gimana Bu? Masih di luar kota enggak?
Enggak di apa di kampus ini. Oke. Oh iya di kampus tadi ya. Oke, silakan. Ya. Paling lama 10 menit ya paparannya. Ya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Slide show. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis cacat coran pada metode gravity casting produk velg sepeda motor. Nah, saya sendiri Ayah Hidayat dengan NIM 53192210017 dengan program Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila. Baik, di dalam bab satu pendahuluan dalam latar belakang ini terjadi banyak porositas cacat coran suatu rongga tak beraturan yang terdapat dalam coran. Porositas terjadi karena gas yang terangkap di dalam cairan atau susut selama proses pembekuan. Nah, dari banyaknya terjadi cacat coran ini diproduksi sampai sekitar sampai 10% cacat corannya. Maka diadakan penelitian dalam masalah cacat coran. Nah, tinjauan pustaka ini kita meninjau dari tinjauan yang sebelumnya, dari yang sudah analisis yang efek pengecoran dengan metode gravity seperti yang dilakukan via Jerome et al. Pemeriksaan pemanfaatan pengalaman virtual dalam menemukan koreksi deformitas yang terjadi dalam phase pengerasan bagian pengecoran. Nah, dalam selain dari itu kita merumuskan masalah berdasarkan uraian yang permasalahan yang sudah ada. Saya sendiri bagaimana memproses penyebab terjadinya porositas atau penyusutan dalam pengecoran velg, dan bagaimana cara mengatasi cacat coran porositas atau penyusutan dalam metode gravity casting. Nah, dan seterusnya bagaimana proses simulasi pengecoran pada gravity casing dengan menggunakan software ANSYS. Dan seterusnya bagaimana cara proses simulasi pengecoran dapat membantu di mana akan terjadi cacat pada coran. Oke, keterbaruan ya dalam penelitian ini saya sendiri mensimulasikan dengan proses pengecoran ini pada cetak pelek sepeda motor ini dengan menggunakan ANSYS.
dengan yaitu dengan aluminium A356 solidifikasi sesuai dengan ketika suhu sekitar 600 sampai 720. Nah, saya sendiri tujuan dari penelitian ini untuk mengajukan suatu metode baru dengan menggunakan software ANSYS dengan mengurangi cacat pada coran dengan metode yang gravity casting. Dari manfaat penelitian ini memperkaya pengetahuan dalam bidang teknik mesin dan ilmu-ilmu yang terkait dalam khusus bidang manufaktur dan dipakai sebagai bahan acuan untuk mengembang penelitian selanjutnya. Dan seterusnya dapat memberi suatu dalam produksi proses pengecoran dapat mengurangi cacat coran dan memperoleh tambahan pengetahuan yang sangat berarti bagi peneliti saya sendiri dan bidang pengecoran pelek sepeda motor. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Pelek sendiri merupakan salah satu komponen terpenting pada kendaraan sepeda motor roda 2 yang berguna untuk menerima berat atau semua beban atau gaya yang disebabkan oleh kondisi jalan. Pelek adalah cincin luar dari desain logam tipe bagian dalam ban dipasang pada kendaraan seperti sepeda motor. Yaitu dengan menggunakan desain 2 dimensi yang ini. Lanjut ke aluminium alon ini sangat berkaitan. Silikon, magnesium dan tembaga ini sangat berpengaruh, saling mengikat untuk menjadi solid. Dan berikutnya proses peleburan kita dengan menggunakan tungku crucible dan yaitu bahan aluminium A356 dengan penuangan gravity casting. Nah, di sini ada tipe cacat dalam coran, yaitu ada bintik-bintik dalam coran, atau tenggelam dalam coran. Ini ada yang solid, ada yang crash seperti di bagian permukaan dan ini ada titik-titik di bagian leher. Nah, pencegahannya kita dalam itu menambahkan seal yang ditambahkan seperti yang ini untuk mengurangi cacat pada coran. Baik, faktor penyebab
cacat coran ini banyak faktor, yaitu dari segi ketidaktepatan dalam pemilihan material, kesalahan proses fabrikasi, kegagalan proses pelakuan panas juga itu Pak sangat. Arya, waktunya Ya. 1 menit lagi ya. Baik, Tolong baik. dioptimalkan. Ya. Nah, tadi ada sistem saluran di sini ada ventilasi untuk mengeluarkan udara di dalam produk casting ini. Nah, di sini ada perbandingan proses pengecoran secara konvensional dan komersial. Nah, yaitu ada yang konsisten, yang produk desain, struktur analisis, struktur analisis, yaitu satu lagi komputer develop system, yaitu ya saling dalam connect design ini saling berkaitan. Terus dalam metode ini kita dari literatur literatur yang ada yang kita, dan rumusan masalah ini kita ada penyebab dari adanya, kita teliti dan ada data kita melakukan data awal, ada dimensi desain, ada material velg, ada temperatur kecepatan, dan model velg, model tiga dimensi. Dan saya sendiri simulasi dengan itu Fishbone atau sistem saluran, dan menambahkan sistem racer. Nah, di sini kalau misal apakah kita masih terjadi suatu penyusutan, kalau nanti kita dalam proses pengecoran ada temperatur dalam aluminium, ada pemeriksaan hasil coran. Nah, kalau misalnya kita ada cacat penyusutan, kita balik lagi ke atas dengan daur ulang. Dan pengujian laboratorium yaitu kekerasan, uji komposisi kimia, hasil pembahasan kita yaitu ya. Waktunya sudah habis ya. Oke. Yes. Cukup Pak ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik, silakan Bu Rianti. Pak Yani izin ya duluan. Belum muncul. Tes. Oh, sudah ya. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Pak Yani izin duluan ya Pak Yani. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan ya sebetulnya itu porositas atau shrinkage. Cacatnya porositas. Iya Bu. Cacatnya cacat porositas, ya porositas penyusutan juga ada. Jadi kita ada 10% itu kebanyakan cacat porositas penyusutan ya sedikit ya, tapi digabung jadi 10% itu dari hasil produksi. Ya, ini Pak, soalnya ini agak berbeda ya penanganannya ya, terus terang ya, antara porositas dengan shrinkage. Yaitu yang kita mesti sedikit hati-hati gitu ya. Nah, pertama Pak, seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Matua, Anda yakin itu shrinkage atau porositas itu bagaimana? Apakah ada dasarnya begitu? Itu penting ya. Penting kenapa? Karena nanti pada saat kita menentukan cacat itu pasti kita prefer ke standarnya lagi gitu ya. Kenapa kita katakan itu porositas? Kenapa itu kita katakan shrinkage? Itu yang kedua, sebetulnya sekian banyak
produk yang dilakukan, yang dibuat, berapa persen cacatnya? Berapa persen produk yang cacat ya? Bukan presentasi cacatnya, tapi berapa persen produk yang gagal, yang akhirnya tidak bisa diterima? 10% Bu dari hasil itu 10% yang tidak bisa kita terima dan mungkin didaur ulang kembali. 10% dalam berapa lama? Dalam satu produksi dalam 1 bulan gitu. 1 bulan 10% kecil ya Pak? Kalau 1 bulan loh. Tapi saya juga dituntut untuk menangani cacat coran ini dalam satu periode satu bulan ini. Misalnya kita produksi dengan 60.000 itu kita dituntut rejectnya jangan sampai 5%, ya minimal ya maksimal 5% lah gitu dituntut. Berarti gini Pak, mohon dibedakan ya presentasi cacat yang terjadi di sampel ya, di benda, di komponen gitu ya, sampai total cacat keseluruhan. Itu 2 hal yang berbeda ya Pak. Ini data ini penting, data ini perlu ya. Jadi karena di casting itu biasanya kita ada yang namanya cacat yang acceptable. Kita bisa terima gitu, is oke aja, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ada cacat yang memang kita nggak bisa terima. Nah, itu yang mesti hati-hati di situ Pak. Ya karena ini aluminium memang punya kecenderungan untuk bikin rongganya tuh porositasnya tuh ini banget gitu, seneng banget ya, karena dia tuh demen banget ya berhubungan dengan udara tuh, punya hubungan dengan oksigen tuh seneng sekali gitu ya. Itu kenapa penting, karena itu nanti ditaruh di dalam latar belakang masalah supaya kuat. Kenapa perlu ini gitu ya? Karena sebetulnya cacat yang terjadi di aluminium itu biasa gitu. Maksudnya biasa bukan artinya diterima, enggak, tetapi ya karena memang dia seperti itu, dia suka sekali dengan oksigen, makanya oksigen dan hidrogen malah kalau saya nggak salah namanya dia bolong-bolong itu sering terjadi gitu ya. Jadi maksudnya kebaruan dari penelitian ini jadi nanti di mana? Itu yang larinya ke situ sebetulnya. Kalau untuk pengecoran aluminium. Nah, kemudian tadi di presentasi gitu ya, Bapak menunjukkan juga penggunaan CIL. Ya, betul ya tadi ya di presentasi Ya, itu betul. ada penggunaan CIL. Kalau memang ini kasusnya porositas atau shrinkage, sebetulnya bukan CIL ya penanganannya. Nah, ini tolong didiskusikan lagi nanti nih Pak. Ya. Baik Bu, baik. CIL itu justru mempercepat ya, sebetulnya mengikatnya, dia menutupnya lebih cepat kan, karena dia lebih banyak buang. CIL itu kan dia akan menyebabkan proses solidifikasi semakin lebih cepat gitu ya kalau CIL. Iya, betul. Nah, kalau lebih cepat berarti terbakarannya juga lebih cepat ya. Gas. Iya, jadi kalau sini ini kan emang kita tambahan kalau misalnya kita ini kan pencegahan Bu. Kalau misalnya masih terjadi ya kita tambahin apa yang kita perlu diperbaikin, apa perlu ditambahin seal kita tambahin gitu Bu. Nah itu Pak maksud saya, sebaiknya jangan coba-coba seperti itu, tetapi dianalisa betul-betul kira-kira ini penyebabnya apa sih gitu ya. Jadi kita buang waste gitu ya, nggak buang tenaga juga. Kalau kita sudah tahu, oh ini shrinkage misalkan, oh berarti yang harus diperbaiki adalah desainnya gitu ya, risernya mesti dibenerin, langsung ke situ gitu. Jadi straightforward ke masalahnya ada di mana. Sebetulnya lebih ke situ sih tujuannya. Ya, tapi nanti ini didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, karena ini memang haknya pembimbing. Kemudian saya juga agak sedikit ada tanya gitu ya, kenapa simulasinya finite element ya? Kenapa pakai simulasi pengecoran? Banyak simulasi pengecoran itu banyak. Iya Bu, karena kalau yang lain kan udah pernah dilakukan
Nah, saya mencoba dengan keterbaruan ini menggunakan ANSYS gitu, Bu. Ya, ANSYS analisa pengecoran di apanya ya, Pak? Dalam sistem pengecorannya dan nanti akan mungkin kelihatan dari dari cacatnya di mana gitu, Bu. Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah. Bukan ANSYS itu lebih ke arah untuk analisa gaya-gaya ya? Saya sih belum pernah dengar ANSYS dipakai untuk menganalisa cacat pengecoran, tapi bisa juga saya juga kurang pengetahuan gitu ya, mungkin saya kurang updated lah gitu ya. Makanya ini kalau memang betul seperti itu mungkin masukan baru juga buat saya gitu ya. Mungkin saya salah, karena selama ini saya mainnya di casting simulasi pengecoran itu pakai pengecoran, nanti kalau saya perlu gaya-gaya, baru saya lari ke ANSYS, biasanya seperti itu. Tapi ini mungkin nanti coba didiskusikan aja sama pembimbing ya Pak ya. Nah, yang terakhir terkait quality controlnya, balik lagi. Kenapa ujinya uji keras? Padahal kita ngomongin cacat nih. Ya, kita kan membicarakan cacat. Kenapa larinya kemudian akhirnya ke uji keras ya? Itu juga tanya itu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Dalam itu kita ada proses dalam setelah pengecoran kita ada proses mengetahui kekerasan pilot, Bu. Jadi mungkin saya akan menguji selain dari dalam itu di situnya juga, Bu. Ya, nanti membuat pilotnya atau membuat sampel? Kalau yang udah terjadi itu dalam produk udah itu, Bu, udah masuk produk, Bro. Gini, maksudnya nanti kan diperbaiki gitu ya? Ya, Bu, ya, Bu. Bisa langsung masuk produk ya, kalau udah diperbaiki ya? Ya, gini aja gitu. Nggak apa-apa, nanti ditanyakan aja sama pembimbing gitu ya. Iya, Bu, ya, Bu. Saya sebetulnya hanya ingin lihat keterkaitan antara uji yang digunakan gitu ya, tema utama dari tugas akhir ini gitu. Maksudnya supaya jangan buang-buang biaya sih, lebih ke arah itu gitu. Kalau misalkan kita mau lihat cacatnya gitu kan, nah, kenapa mesti uji keras gitu? Itu sih kalau pandangan saya ya. Mungkin Baik, Bu. saya bisa salah gitu ya. Baik, Bu, itu. Begitu saja Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Rianti. Pak Ahya, sebelum lanjut ke Pak Yani, jadi Bu Rianti ini punya software ya Bu Rianti ya untuk Zcash ya. Kalau di UI itu kan Zcash ya. Mungkin kalau di Toyota itu ada Magma gitu ya. Kalau di Trisakti itu ada. Jadi untuk ngedetect itu nggak bisa pakai ANSYS ya, Mas Ahya ya. Jadi tolong nanti direvisi ya. Ya, jadi kalau misalnya distribusi tegangan itu bisa, distribusi temperatur bisa, ya. Tapi kalau untuk pengecoran enggak. Mungkin nanti kita bisa izin Bu Rianti, apa kita bisa masuk di sana gitu ya, untuk yang Trisakti punya. Apa Bu namanya software? Saya lupa. Click to Cash. Ya, Click to Cash boleh Bu, silahkan. Jadi nanti tinggal digambar di di SolidWorks ya. Nanti kita bisa pakai itu Bu. Ya. Silakan Bu Dwi, dengan senang hati Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Rianti. Gitu ya, Pak Ahya ya. Baik, Bu. Jadi kita nggak bisa pakai ANSYS untuk defect ya. Silakan Pak Yani ya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ya benar Pak Ahya Hidayat ya. Tadi juga sebenarnya mau saya tanyakan itu yang Bu Rianti ini ya, karena kalau ANSYS memang nggak bisa ya Mas Hidayat ya. Tadi saya coba kalau mau saran itu bisa selain Zcash itu ada Procast, ada Flow 3D, itu bisa untuk analisis ya, untuk casting ya, itu yang banyak digunakan ya. Nah, tadi saya juga ini waktu membaca judul itu kok di metodenya dia menggunakan ANSYS gitu ya. Baik, Bu. Baik. Lalu yang paling utama Mas Ahya ya, kalau membuat naskah itu kita pasti membaca paper ya, menyadur buku. Kita lihat itu banyak yang dari
internasional ya, jurnal internasional ya. Nah, cuman di sini yang saya lakukan itu, kalau saya lihat masih dari Google Translate langsung mentah-mentah di copy, tidak dibaca lagi. Ya, ya ini tolong diperhatikan lagi pada saat mentranslate ya, karena di sini saya, karena terus terang ini kan casting bukan bidang saya gitu kan, tapi saya baca itu saya agak sedikit bingung. Kayak di keterbaruan itu ada rongga jamur matal cair. Apa rongga jamur matal cair? Ya, itu salah satu yang saya temuin, kalimat yang aneh. Kayak di latar belakang itu ada pengecoran grafiti mati. Itu biasa saya agak perlu tanda tanya juga. Kok ada pengecoran grafiti mati, apa matinya ini? Baik, Pak. Ini masih banyak sekali ya, Pak Hidayat ya. Ini Baik, Pak. apa namanya, mengkopinya itu, mentranslate-nya itu ditranslate langsung dipakai, tapi tidak dibaca ulang lagi kan itu. Karena ini nanti masuk ke ke tesis ya, itu akademik ya, mohon nanti dibaca lagi gitu sebelum ini kan ya, jadi disesuaikan. Mungkin ini di mati ini mungkin day ya, di dash-nya ya, mungkin dicetakannya dash-nya itu, cuman di translate itu kan mesti keluarnya mati gitu. Jadi ya. Baik, Pak. Baik. Gitu. Ya. Lalu juga di landasan teori ya Mas ya, di landasan teori ini juga masih banyak, teorinya banyak, tapi tadi yang saya tanyakan juga sama seperti Bu Rianti, maksudnya itu adalah di sini kamu kok memberikan pengujian komposisi kimia ya, sama uji kekerasan ya. Coba lihat di metodenya, di metodologinya Mas Pak Ahya. Metodologinya. Slide yang terakhir tadi yang di atasnya ini ya, di atasnya fishbone ini. Yang diagram alirnya, Pak Ahya. Nah, kalau kita lihat di diagram alir ini, setelah cacat dan penyusutan itu, kamu melakukan pengujian laboratorium, uji kekerasan, dan uji komposisi kimia. Padahal kamu kan analisisnya hanya untuk menganalisis cacat saja. Kalau sudah cacat saja, ini apa perlu ini dilakukan? Ini yang seperti yang Bu Rianti tadi tanyakan. Uji kekerasan, uji komposisi ini kan lumayan mahal ini ya. Kalau kamu tidak bisa melakukan sendiri, uji komposisi kimia ini kan lumayan mahal nih. Kalau mau pakai SEMI-DS atau spektro itu, ya. Makanya ini apakah perlu dilakukan itu? Karena kan kalau saya lihat judul kami itu hanya menganalisis cacatnya saja, cacat produknya saja. Baik, Pak. Baik. Simulasi gitu. Maksudnya apakah perlu dilakukan pengujian ini? Gitu. Nah, lalu kan tadi kalau saya nggak salah itu waktu Pak Ahya mempresentasikan itu bahwa cacat ini, tingkat cacat nanti akan dianalisis ulang ya? Ya Pak ya? Ya. Nah, dianalisis ulang itu apakah ada parameter yang dirubah Pak? Ada Pak, kalau misalkan dari hasil misal kita pernah ada cacat nih, kita perbaikin dari sistem kerjanya atau ya kebanyakan sih dari proses kerjanya orangnya, dari metode. Kalau di sini kan proses pengecorannya yang akan dirubah ya? Maaf. Ya, kalau cacat itu terjadi, ini kan kamu akan melakukan proses lagi. Itu kan perubahan parameter itu di proses pengecoran ya? Ya, iya di kalau misalnya kita cacat atau susut, kita daur ulang dan proses pengecoran lagi, Pak. Kira-kira apa yang mau dirubah? Sudah ada gambaran apa yang mau dirubah parameter prosesnya? Kalau tadi kan kalau saya baca di abstrak ya, kalau cacat coran porositas itu biasanya ada penuangan, ya saluran penambahannya, sistem salurannya, lalu ada bentuk polanya, ya. Iya betul Pak. Dari saluran tambahan sistem itu tadi, terus sama ventilasi udara, nah gitu Pak. Atau mungkin nanti ini masukan ya, Mas siapa ya? Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Apakah enggak lebih baik itu bukan analisis, tapi lebih ke optimasi. Misalnya optimasi parameter proses casting pengecoran itu terhadap cacat produk
ya menggunakan simulasi. Misalnya kayak tadi menggunakan simulasi GCAS atau ANSYS kalau memang pakai ANSYS bisa itu ya. Nah itu kalau analisis saja kan ini kalau kamu balik lagi ke atas berubah lagi, nanti catat lagi, rubah lagi, itu kan sama aja kamu sebenarnya mau mencari yang paling optimum kan itu, yang paling bagus kan, supaya tidak apa namanya tidak ada cacat kan itu ya. Baik, Apa, iya Pak. apa tidak judulnya itu lebih ke optimasi. Baik Pak. Optimasi ke sistem pengecorannya. Nah, sistem pengecoran itu kayak tadi dicacat coran porositas itu kan ada banyak parameter yang mempengaruhi itu, yang kamu rubah-rubah nantinya. Nah, apa enggak lebih larinya ke sana, ke optimasi, bukan analisis tapi optimasi. Nanti bisa didiskusikan ya dengan pembimbing. Mungkin itu saja Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani. Jadi Pak Ahya, tolong kamu jangan rancu ya. Pak Ahya itu adalah merubah gating system untuk mengatasi cacat. Itu ya. Jadi fokus di situ ya, Pak Ahya ya. Baik Pak, Bu. Kalau ngomongin mechanical properties, komposisi kimia kan tidak dilakukan itu ya, tidak dilakukan variasi paduan gitu ya. Jadi tolong difokuskan sesuai dengan ini yang akan dilakukan ya. Nah itu perlu untuk simulasi. Jadi simulasinya nanti dengan yang sudah disampaikan Bu Rianti dan Pak Yani gitu ya, disesuaikan, tidak dengan ANSYS ya. Tadi ada saran dari Pak Yani bisa dengan fluid ya. Flow ya, flow 3D. Ya, flow 3D atau dengan yang ada di Prokes ya. atau yang dari Trisakti. Baik, gitu ya Pak Ahya ya. Baik Bu. Banyak yang perbaikannya. Jadi supaya nanti bisa menjadi tesis yang baik gitu ya, harus fokus ya. Jangan ada benang merahnya. Dari mulai judul sampai kesimpulan tuh harus ada benang merah ya. Baik Bu. Di rearrange lagi ya. Baik Bu. Silakan diberikan penutupnya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong di stop share. Ya. Pak Bu Rianti, dari ketiga ini ada overall review. Silakan Bu Rianti, ada yang ingin disampaikan overall review-nya? Dari saya sih semuanya alhamdulillah judulnya bagus ya. Hanya mungkin memang ada beberapa yang harus diperhatikan terkait sama metodenya aja sih. Hanya itu aja sih kalau dari saya ya. Terutama yang terkait sama Pak Ahya tadi. Kalau untuk Pak Akuan dan Pak Suko itu sih tinggal sedikit ya. Cuman kalau yang Pak Ahya mungkin masih lebih harus dioles lagi ya Bu. Begitu, Terima kasih Bu Rianti. Terima kasih Bu Rianti. Pak Yani silakan Pak. Terima kasih Bu. Ini untuk ketiga-tiganya ya, nanti kalau menulis itu yang perlu saja ya, yang perlu saja yang dimasukkan, yang tidak perlu dimasukkan gitu. Lalu yang mau diteliti itu juga disesuaikan dengan apa tujuannya. Jadi kalau tidak kita cari tujuan itu tidak sesuai dengan tujuan kita, tidak perlu kita lakukan pengujian. Nanti supaya tidak buang-buang biaya ya, seperti yang disampaikan Bu Rianti tadi. Oke, mungkin itu Bu Dwi, terima kasih. Ya. Dari saya ya, tolong Bapak semua nih ya, mengerjakannya fokus sesuai dengan latar belakang urgensi yang tampil ya. Nah, itu dirumuskan dalam perumusan masalah, lalu diimplementasikan dalam metode ya. Nah, kemudian metodenya itu juga jangan melebar kemana-mana, kaitkan dengan perumusan. Pokoknya metode yang bisa menjawab perumusan begitu ya. Nah, jadi dari Pak Suko tadi sudah ada masukan, parameternya ditambah. Pak Martua juga nanti tolong dibuat lebih fokus terkait dengan peningkatan mechanical properties. Nah, Pak Ahya ini tolong di rearrange lagi bahwa fokus Anda adalah desain ya, sistem saluran yang bisa mengatasi cacat gitu ya Pak Ahya ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua, sukses semua ya.
Saya berharap tiga-tiganya ini bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tesisnya, jangan ada yang tertunda ya. Jika Amin. ada salah, silakan sampaikan ke prodi maupun ke pembimbing. Baik, Mas Angga, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Rianti. Sama-sama, Ibu. berkenan Sama-sama Ibu. untuk hadir, Bu Rianti, Pak Yani juga sudah berkenan untuk ikut hadir menguji. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Angga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk sesi foto dulu ya, Bu. Foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk Terima kasih waktunya. Bu Rianti, Mas Yani. Terima kasih kasih, Pak Yani. Bu Rianti. Salam Bapak-bapak sukses ya. Iya, Ibu. Waktu dan Mbak Dia. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Izin Terima deh. kasih ya sudah diumumkan Pak. Pak. Bu Rianti, makasih. Sukses selalu dengan jabatan barunya sebagai dekan. Selamat Bu Rianti. Terima kasih. Aduh, Mbak Dwi jahat. Mantap Masih Bu Rianti. Ya, Masih muda ya Bu ya, Assalamualaikum. masih muda udah dekan ya Bu ya. Iya, mantap. Yani juga Mantap. gitu ntar Mas Yani ya. Amin amin amin. Mbak Dwi, kalau mau perlu simulasinya silahkan Siap. ya. Siap. Tinggal bilang aja. Tuh, Pak Ahya tuh. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pamit Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.